Shalom. Selamat pagi, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Kita berbahagia sekali bahwa pagi ini kita sudah masuk di bulan yang ke-6, bulan Juni, bulan yang sangat diberkati Tuhan. Ya. Dan pagi ini satu tema yang luar biasa buat kita. Di bulan ini kita akan berbicara terus tentang mamon, ya, tentang mamon di bulan ini. Nah, tema bulan ini kita bicara soal mamon atau mamonas, ya. Nah, mamon ini identik dengan uang, tapi mamon bukan uang, ya. Hati yang melekat pada uang, ya. Jadi mamon bisa berarti hati yang melekat pada uang, kekayaan atau harta, atau sikap hati terhadap sesuatu benda, atau menghambakan sesuatu, atau suatu keserakaan. Dan banyak hal yang dihubungkan dengan mamon ini, yang bisa ditafsirkan dengan mamon ini. Ya. Tapi pagi ini yang kita mau bahas, ini sebenarnya untuk pribadi saya ini satu problem kalau menyampaikan khotbah tentang ini, ya. Yaitu tentang mamon yang berhubungan dengan uang. Jadi hati yang melekat pada uang. Artinya kita bisa melihat antara hamba Tuhan dan hamba uang. Hati kita pada siapa? Pada uang atau pada Tuhan, ya. Saya sekali lagi kalau disuruh untuk berkhotbah tentang tema ini, saya bilang sama Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Saya agak berat sekali kalau berbicara soal uang. Apa ya? Karena saya khawatir, saya pikir jangan-jangan, ini mungkin perasaannya, jangan-jangan jemaat berpikir bahwa gereja lagi butuh uang. Tidak seperti itu. Tapi ini suatu pengajaran Tuhan Yesus. Yang 2000 tahun yang lalu Yesus sudah ajarkan ini. Ya. Jadi saya akan berbicara tentang mamon ini, tapi jangan berpikir yang negatif, ya. Saya tidak bermaksud apa-apa seperti itu. Tapi itu pun mungkin perasaan saya aja mungkin. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang Tuhan sudah ajarkan 2000 tahun yang lalu, supaya kita bisa betul-betul melihat diri kita sendiri. Menilai diri kita sendiri bahwa saya ini betul hamba Tuhan atau hamba uang. Hati saya masih sudah betul-betul terikat dengan Tuhan atau masih terikat dengan mamon. Karena ini tipis sekali, dan ini yang Tuhan bilang. Hari-hari ini saingan Tuhan tuh bukan iblis. Kemarin di doa puasa Pak Bernard sudah jelaskan bahwa 2000 tahun yang lalu iblis sudah dikalahkan. Tapi Tuhan sendiri bilang bahwa yang menjadi rivalnya Tuhan itu adalah mamon dalam hidup kita. Jadi hari ini kita harus kita harus belajar sama-sama supaya kita melihat, menilai diri kita sendiri. Apakah sekarang saya ini betul-betul seorang hamba Tuhan? Atau saya ini betul-betul seorang hamba uang? Atau saya masih ganda campuran? Ya, di gereja kudus, tapi di luar, nah Bapak Ibu yang bilang itu, masih bisa kompromi. Tapi Tuhan bilang di Matius pasal yang ke-6, saya akan mulai dengan yang ayat 24 ya, tapi kita akan bahas dari 19. Ayat 24 dulu, ini Yesus bilang begini, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Ini Tuhan sudah bilang. Ya. Bahwa secara tidak langsung Yesus mau bilang bahwa dalam hatimu hanya ada satu tahta. Tahta itu kamu mempersilakan Tuhan atau persilakan mamon. Tidak bisa dua-duanya
duduk bersama dalam hatimu. Kalau Yesus ada dalam hatimu, maka mamon akan keluar. Tapi kalau dalam hatimu ada mamon, maka Yesus akan tinggalkan kamu. Ini pesan Tuhan buat kita hari ini. Saya bilang, kalau bicara soal ini saya selalu ngambil doa dan puasa. Kita lihat mulai dari ayatnya ke-19, hal mengumpulkan harta, ya. Dikatakan demikian, janganlah kamu mengumpulkan hartamu di bumi. Di bumi ngengat dan karat akan merusaknya dan pencuri membongkarnya serta mencurinya. Ini jelas ya. Tapi ini kalau apakah salah Pak kalau kita kumpulkan harta di bumi? Nanti kita lihat. Harta ini untuk apa? Dan hati kita sudah ada di mana dengan harta ini? Ayat yang ke-20, tetapi kamu kumpulkanlah hartamu di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Kalau kamu taruh hartamu pada kerajaan surga, maka itu aman. Tidak ada pencuri di sana. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya Amsal bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amsal sudah katakan itu, ya. Karena dari situ terpancar kehidupan, ya. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sebenarnya yang jahat itu bukan uang, yang jahat bukan mamon. Yang jahat adalah hati manusia. Jadi uang udah salah, mamon udah salah. Tapi bagaimana hati kita? Apakah kita melekat pada mamon atau melekat pada Tuhan? Jadi semua perumpamaan yang Yesus ajarkan, nanti kita lihat ke belakang, ada perumpamaan tentang anak muda yang kaya, perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Itu semua melihat Yesus menerangkan tentang hati manusia. Bagaimana terikat hati manusia dengan uang atau dengan mamon itu. Jadi uang itu tidak salah. Ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Terkadang dalam hidup kita, yang buat kita jatuh tuh nomor satu adalah mata. Dalam hidup kita itu. Jadi sekali lagi saya mau katakan dalam perikop ini, bahwa sebenarnya Yesus cuma bilang bahwa kamu tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Pada mamon dan pada Tuhan. Tidak bisa. Dalam hatimu hanya satu tahta. Dan kita orang percaya kita tahu betul bahwa tahta itu hanya untuk Tuhan. Ya. Artinya realitanya begini. Apakah dalam kehidupan hari-hari kita memakai nama Tuhan untuk mencari mamon, untuk mengumpulkan uang, atau kita memakai uang untuk pekerjaan Tuhan? Yang pertama ada tapi sedikit dan itu tidak ada di sini. Ya, kalau kita mau pakai nama Tuhan untuk cari uang atau cari harta, itu bagi kita terutama orang-orang timur itu sangat tidak masuk di akal. Ya. Tapi ada. Saya dulu pikir waktu kita bangun gereja, tidak mungkin orang tipu kita, ini kan gereja rumah Tuhan. Ada orang tipu saya tentang gereja. Waktu pembangunan yang pertama. Saya pikir rumah Tuhan, tidak mungkin orang tipu. Apalagi kontraktornya orang Kristen. Saya serahkan orang Kristen. Dia masuk sebagai malaikat terang, dia bilang, saya mau membangun rumah Tuhan, saya membantu. Dan lain sebagainya. Tipu juga. Akhirnya kita tertipu cukup banyak. Dan puji Tuhan dengan Bapak Thomas dan tim yang lain, kita tanggulangi sendiri, akhirnya bisa jadi seperti ini. Rumah Tuhan, nama Tuhan ada tapi sedikit. Tapi yang Tuhan mau kita anak-anak Tuhan, gunakan mamon sebagai fasilitas untuk pelayanan Tuhan. Nah ini banyak di gereja ini. Ya,
Anak-anak Tuhan banyak yang seperti ini. Ya. Gunakan mamon, gunakan fasilitas ini untuk pelayanan pekebaran Injil. Sekali lagi saya bilang bahwa lawan Tuhan itu bukan iblis ya. Kemarin sudah dijelaskan betul itu bahwa Tuhan sendiri bilang bahwa yang menjadi rivalnya Tuhan adalah mamon atau uang. Ya. Nah, kalau dalam kehidupan kita hari-hari di zaman ini, kalau kita tidak hati-hati kita akan terbawa dengan pikiran kita sendiri. Kita akan terbawa dengan pikiran kita sendiri lalu kita mulai kompromi dengan dunia. Mulai kompromi dengan dunia. Dan apa? Kita akan terjebak dengan keserakaan, dengan kemunafikan oleh mamon itu sendiri. Terkadang Bapak Ibu pikir, ya ini enggak lah, biasalah kita bisa lihat. Sangat jauh lah beda antara hamba Tuhan dan hamba uang. Tapi nanti saya coba tanyakan untuk saudara ya. Kalau kita enggak hati-hati kita akan terjebak dengan pikiran kita sendiri. Padahal Paulus sudah bilang, Paulus sudah mengingatkan kita semua di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Dia bilang apa? Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Semua kejahatan di dunia ini akarnya tuh cinta uang. Selidiki, coba selidiki. Ada kejahatan apa saja? Ini Alkitab yang bilang kan. Akar dari segala kejahatan ujung-ujungnya cinta uang. Jadi anak Tuhan bukan cinta uang, tapi harus cinta Tuhan. Ya. Harus cinta Tuhan. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpan dari imannya dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Saudara, karena memburu uang, ada orang menyangkal Tuhan. Dengan memburu uang, orang meninggalkan Tuhan. Ada dengan memburu uang, saudara bersaudara dibawa ke pengadilan. Ada terjadi. Ada karena uang, anak bisa menyangkal orang tua. Karena uang, tanpa sadar kita sudah ada di bawah perhambaan uang. Nah ini yang bilang hatinya melekat pada uang. Tanpa sadar dia adalah hamba uang. Anak Tuhan harus tahu ini betul ya. Untuk semua jemaat saya pikir ini penting untuk kita. Uang itu penting dalam hidup kita. Tapi uang bukan segala-galanya. Pegang itu baik-baik. Uang penting. Kita hidup, kita membangun semua butuh uang. Tapi uang bukan segala-gala. Jangan hati kita melekat pada itu uang. Kita harus punya otoritas atas itu. Kita harus bisa mengelola itu. Jangan sampai Tuhan, uang atur kita, tapi kita yang harus mengatur uang. Nah, saya mau tanya buat saudara hari ini, antara hamba Tuhan dan hamba uang. Ini kelihatannya sepele. Ya. Kalau saya tanyakan untuk jemaat, jemaat, antara hamba Tuhan dan hamba uang mana penting? 100% semua bilang hamba Tuhan. Ya, semua setuju hamba Tuhan. Tapi Tuhan tuh tahu loh, ini tipis loh antara uang dan Tuhan. Kalau saya ngetes aja, anak-anak kita yang baru lulus kuliah, baru wisuda, lalu saya tanya, nak, apa rencanamu ke depan? Dan pasti orang tuanya setuju. Kalau kamu sudah wisuda, kamu sudah sarjana, apa rencanamu ke depan? Apa jawabnya? Cari kerja. Bekerja dan cari uang. Jarang orang bilang bekerja dan cari Tuhan. Betul enggak? Sudah terada di pikiran kita. Sudah lulus sarjana, kita sekarang punya mau apa yang kita mau kerjakan? Bekerja dan cari uang. Padahal Tuhan Yesus bilang cari dulu kerajaan surga dan kebenaran. Semuanya akan ditambahkan padamu. Itu Tuhan tahu. Antara uang dan Tuhan itu tipis. Sangat jarang. Satu ketika saya rindu.
Kalau anak-anak kita sini lulus sarjana, nah rencanamu apa? Cari Tuhan. Wah keren banget kalau dia. Karena ini tipis banget. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu ya yang terjadi. Kita lihat godaan antara setan dan mamon. Ya, antara setan dan uang. Ini seandainya. Ya satu malam, kebetulan malam Jumat. Ya Jumat Kliwon. Lalu bapak atau ibu-ibu sendiri di rumah. Di ruang tamu sendiri, tengah malam sendiri. Tiba-tiba dihampiri setan. Apa respon yang terjadi? Teriak, lari keluar atau lari ke kamar? Kaget kan kalau dihampiri setan. Tapi kalau tiba-tiba malam itu yang datang, satu orang datang ke rumah dan bawa satu tas plastik yang berisi uang. Apa respon kita? Lari juga. Tapi lari mendekat orang itu. Lalu bertanya, ini dari mana? Kenapa bukan dari kemarin? Hati-hati godaan ini. Ya, Tuhan sangat tahu. Tuhan tahu. Dia melihat dari surga. Dia lihat kita semua. Hati-hati. Antara mamon, antara uang dan Tuhan. Godaan ini ada pada zaman ini. Jadi apakah anak-anak Tuhan tidak boleh banyak uang? Apakah anak-anak Tuhan tidak boleh kaya? Boleh. Sangat boleh. Alkitab bilang Abraham sangat kaya. Ishak tuh kaya. Ya. Si Ayub itu kaya. Itu orang-orang kaya yang cinta Tuhan. Jadi masalahnya bukan soal kekayaannya, tapi hatinya melekat pada itu atau melekat pada Tuhan. Itu orang-orang kaya banget di Alkitab yang dijelaskan. Ya. Jadi tidak ada korelasi antara hamba Tuhan dengan kekayaan. Dan yang menjadi masalahnya hatinya hamba Tuhan itu dengan kekayaan. Bukan soal dia kayanya. Tapi bagaimana reaksi dia terhadap harta atau kekayaan yang dia miliki itu. Uang tidak jahat, ya. Sekali lagi uang tidak jahat. Tapi yang jahat adalah hati manusia yang serakah. Uang bisa dijadikan sarana yang baik untuk pekerjaan Tuhan. Saya contoh, kita bangunan di depan, kita bangun dengan apa? Dengan uang. Bagaimana kita bisa fasilitasi untuk suatu dapat tempat ibadah yang nyaman, yang aman, yang enak waktu datang beribadah. Semuanya karena dengan uang kita lakukan itu. Jadi uang tidak jahat, tapi bagaimana kita mengelola uang itu dengan baik. Uang bisa dipakai untuk menyenangkan orang tua kita kalau kita ada uang. Kalau kita punya uang kita mau kasih orang tua kita jalan-jalan, bisa. Itu tidak dosa. Ya. Uang kita bisa pakai untuk sekolahkan orang. Ya satu ketika kalau gereja diberkati, kita akan pakai itu untuk sekolahkan orang. Kita harus untuk itu. Kita harus mengelola uang itu dengan benar. Tapi waktu keserakaan, waktu hati kita melekat pada uang, Yesus keluar dari hati kita. Jadi yang jahat bukan uang, tapi cinta akan uang. Karena itu merupakan akar dari segala kejahatan. Uang itu baik kalau ada di tangan orang yang baik. Uang adalah hamba yang baik kalau berada dalam tangan orang yang bijaksana untuk melakukannya. Jadi sekali lagi, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, jangan takut kalau begitu saya tidak boleh kaya. Orang kaya susah masuk kerajaan surga. Nanti saya jelaskan pengertian itu. Lebih gampang unta melewat lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Kalau orang kaya yang hatinya melekat pada uang, itu susah masuk surga. Karena dia keberatan di bumi dengan hartanya.
Waktu pengangkatan dia tidak bisa diangkat, ilustrasinya seperti itu. Ya. Oleh sebab itu kita harus mengatur diri kita, tahu arti kata cukup dalam hidup kita. Ini penting Bapak Ibu. Kita harus mengerti kata cukup itu. Dan kita selalu mengucap syukur pada Tuhan untuk semua yang Dia sudah berikan. Kalau kita terikat dengan uang, kalau kita menjadi hamba uang seumur hidup, saudara tidak pernah mengalami arti kata cukup. Padahal kata cukup itu bisa memberkati orang lain. Waktu Tuhan kasih perumpamaan talenta, tidak semua dikasih 5 talenta. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Dia tahu masing-masing dengan kesanggupannya. Dan kita tidak bisa iri, yang 1 tidak bisa iri dengan yang 2 dan yang 5. Karena Tuhan tahu kesanggupannya masing-masing untuk mengelola. Waktu kita mendapat sesuatu anugerah dari Tuhan, ini Tuhan sudah tahu untuk kita cukup. Dan kita bisa kelola ini dengan baik dengan ucapan syukur bagi Dia. Bapak Ibu, pengertian kata cukup ini sangat-sangat bervariasi. Ya namanya manusia, ya kita juga manusia. Ada satu penelitian saya baca di Amerika. Diadakan penelitian untuk kapan orang bisa punya pengertian tentang cukup. Lalu dibikin survei untuk orang-orang yang punya gaji kurang lebih sekitar 50 juta satu bulan. Dari survei itu dikatakan enggak, kalau saya cukup, kalau gaji saya sudah 100 juta. Lalu survei lain diambil lagi untuk orang-orang yang gajinya rata-rata sudah 100 juta. Dari survei itu keluar lagi, kalau saya cukup, kalau gaji saya sudah 200 juta. Jadi tidak ada standar yang rata, manusia selalu. Kata cukup untuk orang kaya Indonesia beda dengan kita di Kupang. Dia bilang dia cukup kalau dia punya jet pribadi sudah ada. Kata cukup itu sangat. Tapi Tuhan mau bilang buat kita pagi ini, cukuplah dengan apa yang ada padamu. Itu cukup. Karena Dia tahu mata Tuhan lihat dari surga satu demi satu anak-anak Tuhan. Dan Dia tahu apa yang kita lakukan. Kalau demi Tuhan, demi nama Tuhan, saudara mengorbankan uang atau mengorbankan mamon, berarti sikap hati saudara itu sudah benar sebagai seorang hamba Tuhan. Demi pekerjaan Tuhan, demi pelayanan pekerjaan Tuhan, kamu korbankan mamon atau korbankan uang, berarti sikap hatimu sudah benar. Tapi kalau demi uang, kamu korbankan hubungan, kamu korbankan persaudaraan, kamu tinggalkan Tuhan, berarti hatimu melekat pada uang. Jadi dua ini memang apa yang Tuhan sudah sampaikan ini tidak bisa kita harus milih, tidak bisa mix, tidak bisa duduk bersanding antara Tuhan dan mamon. Ya. Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-5. Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-5 dikatakan, ayat ini saya ingat waktu ulang tahun saya ke-60, 2 tahun lalu ya. Para pendoa bikin satu figura begitu, tertulis ayat ini dan mereka kasih buat saya. Saya suka sekali ayat ini dan saya taruh di tempat praktek saya. Jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Yang tadi Tuhan katakan ya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman. Ini Tuhan janji. Tuhan kasih garansi buat kita. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau
dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, kalau kita dapat jaminan, garansi dari yang punya langit dan bumi, apa yang kita takut? 2 tahun lalu para pendoa mereka bikin satu figura buat saya pada ulang tahun saya, mereka kasih ayat ini. Saya senang sekali saya taruh ayat ini di tempat praktek. Kalau masuk ruang praktek saya bagian belakang ada ayat ini. Itu hadiah dari para pendoa saya. Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Kalau kita memang dipercayakan Tuhan 1 talenta, kelola 1 talenta itu dengan benar, dengan bijaksana. Jangan kita lihat orang punya 5 talenta. Karena itu Tuhan sudah taruh sesuai dengan kesanggupan dia. Karena Allah berfirman, Allah berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Kalau ada garansi dari yang maha kudus, kalau ada garansi dari yang punya langit dan bumi, apa yang kita takut? Ya. Ini suatu kalimat perintah dari Tuhan. Tapi dia kasih jaminan untuk kita. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan hari-hari, kita bisa ngetes, kita bisa lihat bahwa kita ini sudah ada di mana, atau orang ini ada di mana. Apakah keterikatan dengan uang lebih tinggi daripada keterikatan dengan Tuhan. Ya. Artinya begini, hamba uang akan tergambar dalam hidupnya seperti begini. Yang pertama, ya, karakternya selalu cinta uang. Kalau dia punya hati terus berbicara tentang uang, jaga hartanya, jangan hilang, jangan. Hatinya sudah melekat di situ. Itu hamba uang. Yang kedua, ciri-cirinya, cara hidupnya bicara selalu soal uang. Cara hidupnya apa-apa bicara uang terus tiap hari. Hatinya melekat pada itu. Dan yang ketiga, percakapannya selalu uang dan uang. Kalau kita lihat orang sudah seperti begini, hatinya sudah melekat di tempat itu. Saya dapat sekolah kehidupan seperti begitu. Bapak Ibu, waktu orang nipu kita tentang gereja ini, pembangunan gereja tahap awal, saya cukup tergoncang, saya cukup stres. Karena tidak sedikit, 1 miliar lebih. Dan orang itu harus kembalikan ke kita tuh 800 jutaan. Pengacara saya bilang, Pak, kita tuntut dia, kasih masuk dia di penjara, karena dia enggak bisa bayar. Ya memang dia sudah pasti enggak bisa bayar. Karena dia seorang janda. Tapi di mana disitulah Tuhan mulai papar kita tentang cinta akan uang. Pertama berat rasanya, tapi Tuhan sikat terus sampai akhirnya nyaman. Ya sudah, itu bagiannya dia, hubungannya tanggung jawabnya dengan Tuhan aja. Dan Tuhan pulihkan sampai bisa. Gereja tetap jadi, malah sudah tambah bangunan lobi di depan. Tanpa kekurangan. Tapi kita tidak menuntut, tidak mempenjarakan orang itu. Hati kita plong tetap pada Tuhan, bukan pada uang. Tapi itu sekolah yang diajar terus tiap hari oleh Tuhan. Kita bisa tahan enggak seperti itu? Kalau kita mengikuti teman-teman kita, pengacara kita, atau saudara-saudara kita, tuntut sudah, kasih masuk penjara. Nama saya akan tercoreng seumur hidup, pendeta kasih masuk orang di penjara. Saya dengan ibu sepakat, tidak, kita tidak akan. Jadi ambil juga kan uang Tuhan. Dia akan berurusan dengan Tuhan. Nah, kita berani untuk, dan itu kita merdeka. Itulah kalau saya mau bicara soal uang, saya berani saja bicara. Karena saya merdeka dalam hal ini. Saya tidak terikat dengan hal yang satu ini. Beberapa kali dalam perjalanan kehidupan pribadi keluarga kami mengalami hal-hal yang seperti begitu.
Dan saya selalu bilang, ini sekolahnya Tuhan. Supaya hati kita tidak terikat pada yang itu. Dan puji Tuhan hari ini kalau saya bisa sampaikan ini. Anak Tuhan jangan cinta uang, tapi harus cinta Tuhan. Itu pasti. Cukupkanlah dirimu pada batasan yang kamu mampu. Ya, sekali lagi dalam perumpamaan yang 5 talenta itu, Tuhan tidak berikan semua 5 talenta. Tapi ada 1, ada 2, dan ada 5. Karena Tuhan tahu hati dan kemampuan kita masing-masing. Kemudian berikutnya dalam kehidupan hari-hari. Ini hal yang penting yang berhubungan dengan uang juga. Apakah kita boleh berutang? Boleh. Jangan sampai pikir bahwa, kita nih hidup sudah tidak boleh berutang. Boleh berutang. Tapi kita harus tahu untuk menggantinya. Ya. Membayarnya pada waktu yang telah ditetapkan. Jangan kita tanpa perencanaan kita utang, apalagi zaman ini. Kalau kita lihat di luar sana, ada pinjaman online. Bapak Ibu saya bilang jangan masuk di area ini. Sangat berbahaya. Cuma Tuhan saya mau sampaikan. Jangan masuk dalam area yang satu ini. Jangan berhubungan dengan ini pinjaman online. Itu sangat mengikat, melilit. Dan itu sangat membahayakan. Saya melihat beberapa orang yang dekat saya. Sampai lari, sampai. Dan itu di media itu jadi apa ya? Jadi tidak berperi kemanusiaan lagi kalau orang nagih utangnya. Jadi jangan Bapak Ibu masuk dalam yang satu ini. Ya. Jauhi itu. Kitab Amsal katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Karena di mana hartamu berada, di situ pun hatimu berada. Ada satu perumpamaan yang Tuhan Yesus jelaskan di dalam Lukas ya. Di dalam Lukas pasal 12 tentang orang kaya yang bodoh. Jadi satu ketika Yesus menjelaskan ini tentang orang kaya yang bodoh ini. Ada satu orang kaya yang punya tanah dengan hasil yang banyak. Dia punya hasil berlimpah-limpah. Lalu dia katakan pada dirinya, apa yang harus saya buat? Saya harus buat gudang yang besar untuk menampung semua harta gandum dan segala macam barang-barang yang diproduksi dari tanah saya. Lalu dia buatlah gudang-gudang yang besar itu. Lalu dia katakan pada jiwanya, hai jiwa, engkau sudah punya cadangan makanan untuk bertahun-tahun. Ada dalam gudangmu itu, dia sudah kumpulkan semua hartanya. Ini orang yang apa? Yang mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Lalu malam itu firman Tuhan datang pada dia. Hai orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil. Artinya apa? Harta yang kita punya tidak menjamin kelangsungan kehidupan kita. Malam itu juga jiwanya diambil. Lalu untuk apa semuanya ini yang dia sudah persiapkan? Di ayatnya yang ke-15 dikatakan begini. Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang hidup berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaan itu. Artinya kalau kita kumpul harta, kita malam itu kalau Tuhan datang, panggil kita, semuanya kita tinggalkan. Tidak ada hubungannya dengan kekayaan yang kita kumpulkan, dengan keselamatan, dengan kehidupan kita. Jangan tamak. Ya, Yesus katakan itu, jangan tamak. Jadi kalau kita, tamak itu sama dengan hati yang melekat pada mamon itu. Kita semua akan terus diuji
Tuhan di bagian ini. Hingga sekali kelak kita akan merdeka dari bagian ini. Ya, kita akan terus diuji dalam kehidupan kita hari-hari tanpa kita sadari. Apalagi anak-anak Tuhan. Tapi jangan takut bahwa anak Tuhan tidak boleh kaya. Anak Tuhan boleh punya uang, boleh punya kekayaan yang banyak. Tapi bagaimana hatimu tetap melekat pada Tuhan. Dan gunakan mamon yang banyak ini untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan. Jangan gunakan Tuhan untuk kepentingan mengumpulkan harta. Jadi warisan apa yang kita mau berikan untuk anak-anak kita? Apa yang harus kita taruh, kita berikan, kita siapkan untuk generasi kita ke depan? Kalau saya pribadi dengan keluarga, dan saya taruh untuk anak-anak rohani saya di gereja ini, harta yang paling penting adalah pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu harta yang paling penting. Dia harus tahu betul siapa Tuhannya. Dan dia harus tahu Yesus adalah satu-satunya juru selamat pribadinya yang Allah utus. Pengenalan akan Allah yang benar dan Yesus. Ya. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Itu yang berbicara tentang kekekalan. Soal pengenalan. Itu warisan yang harus kita berikan untuk anak-anak kita. Saya tutup dengan satu cerita. Apakah yang tadi saya bilang, apakah orang kaya tidak bisa masuk kerajaan surga? Mari WL dan Singers bisa kembali ke depan. Ada satu kisah yang diceritakan di Markus pasal yang ke-10 ya. Markus pasal yang ke-10. Itu satu anak muda yang kaya, lalu dia datang pada Yesus. Lalu dia bilang, Tuhan, bagaimana untuk mendapat hidup yang kekal? Soal kekekalan ini. Lalu Yesus bilang sama dia, ya ikut perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan. Dia bilang semuanya itu sudah dia lakukan. Ini anak muda yang hebat, yang taat, yang melakukan perintah Tuhan. Tapi dia kaya. Lalu Yesus bilang, dia bilang sudah semuanya sudah aku lakukan hal itu. Lalu Yesus bilang apa? Jual hartamu. Harta milikmu jual, bagi pada orang miskin, lalu datang ikut aku. Apakah Yesus ingin hartanya? Yesus mau coba hatinya melekat di mana. Apakah masih melekat di hartanya atau dia betul-betul bisa ikut Tuhan? Tuhan sudah ajak dia, lalu datang ikut aku. Sudah kasih peluang untuk dia. Tapi karena hartanya banyak dan hatinya terikat dengan hartanya, dia pergi meninggalkan Tuhan. Jadi bukan kekayaannya, tapi keserakan hati manusia itu yang dilihat. Berulang kali saya bilang sama seperti pada waktu Abraham diuji. Apakah Tuhan butuh Ishak? Tuhan tidak butuh Ishak. Tapi Tuhan butuh hati Abraham. Abraham, aku mau minta Ishak dipersembahkan untuk aku. Abraham bawa Ishak sampai Bukit Moria. Pada waktu Abraham mau ambil pisau mau menyembelih Ishak, malaikat bilang, stop Abraham, aku sudah tahu hatimu. Dia tidak butuh Ishak, dan nyatanya Ishak tidak dikorbankan. Ada taruh korban pengganti. Dan dia melihat adalah hati Abraham. Yang Tuhan lagi mau lihat adalah hati daripada anak muda yang kaya. Dan hari ini Tuhan mau lihat hati daripada jemaat Kupang Baru. Apakah kita masih terikat pada mamon atau kita punya hati? Buka tahta hati kita hanya untuk Tuhan. Ini menjadi renungan kita semua. Karena pagi ini, bulan ini, tema bulan ini akan terus kita bahas tentang mamon. Tapi pagi ini Tuhan lagi mau uji hati kita. Tuhan tidak ingin kekayaan kita. Tuhan tidak ingin apa yang kita punya. Tapi Tuhan lagi mau lihat hati kita.
Apakah kita terikat pada Tuhan atau kita terikat pada Mammon? Saya kira itu hari ini yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.